Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali. Hari ini kita dengan satu tema, kesetiaan yang teruji. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri mewahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Apa yang kami harus lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, dengan tema kita tadi kesetiaan yang teruji, ayat bacaannya dari Matius 24 ayat 45 sampai dengan 47 berkata demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Iya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana saudara? Hari ini Tuhan sedang melihat, memantau, memandang, mencari orang-orang yang dikatakan menjadi hamba yang setia dan yang bijaksana. Seperti dikatakan dalam Yoel 3 ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Iya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, sadarlah kita ada di lembah penentuan. Tuhan lagi menentukan siapakah saudara. Apakah saudara adalah seorang hamba Tuhan yang setia, yang bijaksana, atau ternyata kita bukan orang yang bijaksana, atau kita bukan orang yang setia saudara. Nah, waktu akan menilainya, waktu akan menyatakan siapakah kita saudara. Oleh karena itu tadi dikatakan di sini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tidak ada yang tahu kapan saat waktunya tuannya datang. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang tetap melakukan tugas yang dipercayakannya, bertanggung jawab, dipercayakan lebih-lebih dan lebih lagi. Nah, itu adalah orang yang berbahagia. Bagaimana cara Tuhan menentukan apakah kita adalah orang yang bijaksana, apakah kita adalah orang yang setia? Maka Tuhan izinkan yang namanya goncangan, yaitu melalui masalah, melalui penganiayaan, proses direndahkan, ditipu dan lain-lain. Disitulah akan teruji kesetiaan seseorang terhadap Tuhan, yaitu melalui pelayanan dalam gereja lokal saudara, atau di dalam persekutuan doa di mana saudara berada. Ketika terjadi masalah, ketika terjadi goncangan, ketika terjadi penganiayaan dan proses antar sesama, disitulah akan dilihat siapakah yang dikatakan orang yang bijaksana dan orang yang setia. Tuhan kadang izinkan perselisihan terjadi untuk melihat siapa yang tahan uji dan siapa yang tidak tahan uji. Jadi saudara, kita belajar di sini. Kata siapakah hamba yang setia dan bijaksana, biarlah Tuhan mendapatkan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang bijaksana dan yang setia saudara. Kalau saudara adalah orang yang bijaksana dan orang yang setia, dapat dipastikan saudara adalah orang-orang yang akan bertahan di gereja lokal. Bidang pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, saudara akan tetap melakukan tugas itu dengan tanggung jawab. Bahkan Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih dan lebih lagi. Jadi itu saudara, kalau saudara adalah orang yang bijaksana dan orang yang setia, saya percaya tidak ada seorang pun yang berhenti dalam melayani pekerjaannya. Walaupun banyak yang terjadi yang tidak mengenakan saudara bicara tentang proses di dalam pelayanan. Tapi tidak akan ada yang berhenti untuk pelayanan kalau saudara adalah orang yang setia dan orang yang bijaksana. Demikian juga di dalam pertemanan. Saudara akan tetap bersama-sama dengan teman saudara. Di mana saudara biasa berada, di situ teman saudara berada. Di situ saudara akan tetap berteguh setia dengan teman yang ada, yang di sekeliling saudara. Yang pasti teman-teman saudara-saudara seiman yang membawa saudara dekat kepada Tuhan. Jadi demikian juga di dalam persaudaraan.
Orang yang bijaksana dan yang setia, dia akan tetap menjalin hubungan persaudaraan di antara saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara, kita harus sadar. Amsal 15 ayat 3 berkata, Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan melihat saudara, mata Tuhan memandang dari surga. Dikatakan melihat kepada saudara dan saya apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan yang baik atau kita melakukan yang jahat, Tuhan tahu. Bahkan di Mazmur 53 ayat 3 berkata, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. ya, Tuhan melihat siapakah orang yang berakal budi dan mencari Allah. Tuhan izinkan proses demi proses dalam kehidupan saudara. Tujuannya adalah untuk melihat dan menentukan apakah saudara disebut orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu adalah orang yang bijaksana. Dan kalau kita adalah orang yang bijaksana atau orang yang berakal budi, saya percaya saudara pasti tetap mencari Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara bukan orang yang bijaksana, respon saudara salah, dapat dipastikan ujungnya saudara yang dikatakan berhenti mencari Tuhan. Mulai dengan mengurangi 1, 2, 3, akhirnya saudara hilang dan akhirnya menjauh, dan saudara menjauh dari pandangan sesama, dari pandangannya Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara harus perhatikan respon saudara di tengah masalah yang terjadi. Tuhan bisa pakai siapa saja sebagai alat pemproses buat saudara dan saya. Bisa itu adalah suami atau istri atau anak atau teman-teman pelayanan atau bahkan gembala saudara sendiri bisa dipakai sebagai alat pemproses untuk melihat respon saudara dan saya. Tunjukkan saudara adalah orang yang bijaksana, yaitu mempunyai respon tepat seperti firman Tuhan. Tunjukkanlah bahwa saudara dan saya kita anak-anak Allah yang punya respon seperti apa yang dikatakan di dalam kebenarannya. Tuhan izinkan proses itu untuk melihat apakah saudara engkau layak disebut mempelainya. Apakah engkau layak disebut anak-anak Allah. Apakah engkau layak menjadi warga kerajaan surga. Hari ini Tuhan lagi memandang dan melihat saudara di surga ke bumi. Apakah saudara adalah orang yang berakal budi dan adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi perhatikan respon saudara. Jangan salah fokus. Jangan fokus kepada orangnya. Saudara mulai marah dan kecewa dengan orangnya. Itu salah fokus saudara. Jangan fokus juga kepada masalahnya. Saudara terus ceritakan tentang masalah yang saudara hadapi. Itu juga salah fokus. Tapi fokuslah dengan respon. Karena setiap masalah, ujian dan goncangan Tuhan izinkan sebagai ujian. Ya, ujian untuk melihat seberapa kita mengasihi Tuhan. Tuhan izinkan, Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, Tuhan izinkan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya. Dengan tujuan merendahkan hatimu dan melihat apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan mau lihat apakah saudara orang yang bijaksana, yang berpegang pada perintah Tuhan, atau ternyata kita banyak mengikuti ibadah tapi ternyata kita tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Yang Tuhan lihat bukan seberapa banyaknya kau mengenal firman Tuhan. Seberapa banyak yang kau membaca firman Tuhan dan saudara menyelesaikannya. Mungkin 7-10 kali sudah menyelesaikan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan itu yang menentukan. Tuhan Yesus berkata sebelum kematiannya, Bapa ampuni mereka, siapa ahli Taurat orang Farisi. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau dibilang tahu, gak mungkin mereka gak tahu firman. Mereka ahli Taurat, disebut ahli berarti mereka mengerti banyak firman Tuhan. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka belum bisa melakukan firman yang mereka tahu saudara. Jadi oleh karena itu yang Tuhan mau adalah saudara, mari berlakulah bijaksana. Lakukan setiap ketetapannya. Karena engkau bertumbuh karena kau melakukan firman Tuhan di tengah aniaya. Tidak ada rumus lain yang mengatakan bahwa engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya 2 Timotius 3 dikatakan di ayat 10 di atas perikopnya berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Bukan hanya sekedar kau baca firman Tuhan. Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Timbul saudara, tapi belum tumbuh. Tapi tumbuh ketika ada aniaya, ketika ada proses. Kau melakukan tepat seperti firman Tuhan, itu yang memberi pertumbuhan iman kepada kita. Jadi saudara jangan salah berpikir bahwa engkau akan bertumbuh karena engkau ada di gereja besar. Karena hamba Tuhan yang hebat dan dahsyat. Hamba Tuhan yang diurapi luar biasa memberi pertumbuhan imanmu. Tidak. Dikatakan ada yang menyiram, ada yang menanam. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Melihat seberapa engkau mempraktekkan kebenaran firman-Nya. Jadi itulah yang harus kita sadari saudara. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 17.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ingat saudara, di gereja Tuhan disitulah Tuhan melihat, disitulah Tuhan menentukan, disitulah Tuhan memilih siapa orang-orang yang bijaksana dan yang berakal budi melalui proses pembentukan. Ketika engkau mengambil keputusan melayani Tuhan, itu adalah awal prosesmu. Ketika engkau bekerja di ladangnya, disitulah Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Dia yang kita layani, dia yang melihat, dia yang memantau bagaimana kerjamu di dalam Tuhan. Bagaimana pekerjaan pelayanan itu Tuhan percayakan kepadamu, bagaimana engkau bertanggung jawab untuk melakukannya. Tuhan memandang, Tuhan memantau, melihat seperti seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Ketika ia menandatangan kontrak kerja, maka pada saat itu pimpinan perusahaan akan memantau, melihat, memandang seberapa engkau bekerja dengan tekun. Apakah engkau bekerja dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dipercayakan? Pimpinan perusahaan akan memandang, melihat apa yang kita lakukan dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, saudara. Begitu juga saudara ketika bekerja di ladang Tuhan. Tuhan yang punya pekerjaan, dia akan memandang, melihat bagaimana engkau bekerja. Kalau engkau dapat dipercaya dengan perkara kecil, dengan pekerjaan yang kecil, Tuhan akan percayakan pekerjaan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Tuhan katakan janji Tuhan. Bahkan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu adalah janji Tuhan. Kepercayaan yang sangat luas dalam pelayanan itu Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Asal engkau tekun melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab. Di tengah engkau melayani Tuhan, di situlah ada proses. Di situ ada pembentukan, tujuannya untuk Tuhan melihat. Sampai teruji bahwa engkau adalah orang yang melayani dengan tulus hati. Orang yang melayani dengan tulus hati, dia tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan karena apapun. Walaupun dihina, dianiaya, direndahkan, dia tidak akan berhenti untuk melayani Tuhan. Itulah yang Tuhan mau lihat ada di hatimu. Ketulusan dalam melayani dia. Melayani Tuhan karena cintamu kepada Tuhan. Tidak akan membuat engkau berhenti hanya karena manusia. Karena hanya proses-proses di sekelilingmu tidak akan membuat kita berhenti. Jadi kita belajar di sini saudara. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dan pertama yang dipisahkan dikatakan Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yang pertama dikatakan akan dipisahkan adalah ilalang-ilalang. Jangan heran hari-hari ini orang yang tidak tulus melayani Tuhan, orang yang tidak dengan cinta melayani Tuhan, mereka marah, mereka kecewa, mereka sakit hati dan mereka berhenti pelayanan atau mereka pindah gereja. Karena Tuhan berkata yang pertama kali dipisahkan adalah ilalang. Mereka orang yang gak mau dibentuk, mereka orang yang gak mau diajar. Mereka akhirnya tergoda oleh segala tipu daya iblis. Yaitu dengan kemarahan, dengan kecewa. Karena apa yang mereka inginkan mereka tidak mendapatkannya. Akhirnya mereka mundur dari pelayanan dan mereka tinggalkan gereja dan pelayanannya. Saudara, kenapa? Bukan karena mereka mau atau tidak mau, bukan. Saudara sadarlah, pelayanan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau saudara hari ini masih dipercaya melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Tuhan masih mempercayakan kepada kita. Tapi ketika engkau berkata aku berhenti tidak mau melayani lagi, bukan engkau yang mau berhenti sehingga engkau gak melayani lagi, tidak. Tapi Tuhan tidak mempercayakan pelayanan itu kepada saudara. Kenapa? Karena ada yang tidak beres. Hatimu tidak benar. Jadi oleh karena itu bukan Tuhan memilih orang yang sempurna, tidak. Tapi orang yang masih mau belajar. Orang yang masih mau dibentuk. Orang yang masih mau dirubahkan dan diperbaharui hidupnya. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah saudara tetaplah bertahan engkau sebagai gandum-gandumnya Tuhan. Tetaplah ada di tempat di mana saudara ditanam Tuhan. Bertahanlah di sana. Ketika engkau salah respon dan engkau datang kepada Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan menuntun kita sampai kita kepada tujuan. Jadi saudara yang diperlukan adalah bertahan di posisi yang tepat. Yaitu tetap melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab.
Melayani dia dengan antusias dan semangat dengan penuh sukacita. Dan tetaplah memohon kelayakan Tuhan untuk bisa tetap melayani dia. Seperti Mazmur 123 ayat 2 berkata, Lihat, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. seperti seorang hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, sampai belas kasihan turun bagi nyonya atau tuannya atas dirinya. Demikian juga saudara, seperti demikianlah kita harus bersikap kepada Tuhan, memohon kiranya perkenanan Tuhan turun menyertai saudara saya untuk kita melayani dia. Melayani Tuhan adalah panggilan tertinggi manusia. Berbahagialah engkau yang dipanggil, dipilih, dipercayakan pelayanan pada hari ini. Dalam bidang apapun melayani yang pelayanan Tuhan percayakan, marilah jadi orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Lakukan tugas pelayananmu dan selesaikan sampai garis finish. Ada rintangan, ada masalah, ada goncangan, jangan membuat engkau berhenti. Matamu biarlah tertuju hanya kepada Tuhan yang menanggung batang sedemikian rupa dari orang berdosa, saudara. Kita belum apa-apa. Apa yang kau tanggung dan alami dalam melayani pekerjaannya belum apa-apa. Dalam gesekan masalah persoalan saudara hadapi belum apa-apa dibanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung buat kita. Terlalu mahal yang dia bayar untuk menyelamatkan kita, saudara. Dagingnya habis tercabik-cabik, darahnya habis tercurah untuk menyelamatkan kita. Jangan kau sia-siakan pengorbanan Tuhan yang sebegitu besar itu, saudara. Mari jangan kau hanya berhenti hanya gara-gara diomongin, gara-gara difitnah, gara-gara kau mengalami aniaya, direndahkan, gak dianggap, gak dijatuhan, mulai ngambek, mulai marah, mulai kecewa. Saudara, jangan lakukan hal yang demikian kalau engkau cinta Tuhan. Kalau engkau mengharapkan kehidupan dalam kekekalan, dalam keselamatan kerajaannya. Hari ini kau harus belajar, abaikan kehinaan, tekun pikul salibmu. Selesaikan sampai garis finish. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, menjadi penolong, menjadi penuntun, yang memberi kekuatan, memberi solusi untuk setiap masalahmu. Roh Kudus diberikan bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang memanggil engkau untuk mendekat, untuk diam di dalam pelatarannya. Mazmur 65 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Percayalah engkau orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan menyediakan segala yang baik di rumahnya, di baitnya. Banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan. Baik di dalam keluarga, rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu dan usahamu. Dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Segala yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tapi seringkali manusia tidak taat. Seringkali manusia mulai berontak. Seringkali manusia berubah setia. Tapi pastikan itu bukan saudara dan saya. Di dalam Alkitab, di kitab Raja-Raja, kalau saudara membaca, saya bacanya gemes, saudara. Kenapa? Mereka selalu berubah setia. Ketika mereka ada dalam masalah, mereka berseru Tuhan, Tuhan dengan amat sangat, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan beri keamanan, Tuhan berkati mereka. Tapi ketika mereka diberkati, diberi keamanan, mereka mulai kembali menyembah kepada Baal-Baal. Mereka datang bukan kepada Tuhan, tapi datang kepada berhala-berhala. Sehingga Tuhan murka, dibangkitkan lawan. Lalu penyakit sampar menimpa mereka. Mereka mengalami kesusahan hidup. Mereka mulai datang kepada Tuhan ketika hidup mereka terhimpit, tertekan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong lagi, saudara. Ketika Tuhan tolong begitu lagi, berulang-ulang mereka tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Jadi saudara, janji Tuhan bagi orang yang teruji kesetiaannya. Di dalam melayani Tuhan, dia tetap melayani. Di dalam berdoa, dia tetap berdoa. Ketika ia membaca firman, dia tetap membaca firman Tuhan. Dia tetap praktekkan firman Tuhan, ada janji. Yaitu yang pertama, dikatakan Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Iya, jadi dikatakan berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ya, jadi dan dikatakan di sini
Di ayat yang ke-47, aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuhan yang akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Itu janji Tuhan. Yaitu pertama diangkat menjadi kepala atas semua hambanya. Dan kedua berbahagia, yaitu didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu. Dan yang ketiga Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Memperoleh kemenangan siapa? Orang yang terpanggil, terpilih dan yang setia sampai garis finish, saudara. Ya, memperoleh kemenangan janji Tuhan. Yang keempat, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya, bagi kita yang setia sampai mati, saudara. Kuncinya untuk kita bisa menyelesaikan sampai garis finish pertandingan iman kita adalah mata tertuju kepada Tuhan, belajar daripada teladan Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan jejak sebagai teladan yang harus kita hidupi, saudara. Jadi yang diperlukan mata tertuju kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan, udah enggak apa-apa. 1 Korintus 6 ayat 7 berkata, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Sudah enggak apa-apa dirugikan. Enggak apa-apa diperlakukan tidak adil, asalkan tidak ada masalah antara saya dengan kamu. Biarlah itulah pola pikir dan cara pandang kita, saudara. Abaikan kehinaan, gak apa-apa. Yang penting saudara dan saya harus sadar kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya, melakukan pekerjaan baik. Tetap melakukan pekerjaan baik. Walaupun orang lain tidak melakukan pekerjaan baik, jangan berhenti, tetaplah kau lakukan pekerjaan baik. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kita melakukan pekerjaan baik tapi kita harus menderita. Untuk itulah kamu dipanggil, dikatakan 1 Petrus 2 ayat ke-20 dan 21. Jadi oleh karena itu saudara, percayalah akan janji Tuhan ini. Barang siapa melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, antusias, semangat serta penuh sukacita, tetap memohon kelayakan kepada Tuhan untuk tetap melayani Dia, maka Tuhan punya janji buat kita. Yaitu kita akan diangkat menjadi kepala atas semua hambanya. Kita akan berbahagia, saudara. Diangkat menjadi kepala atas semua hambanya. Bicara saudara, setelah pengangkatan orang percaya, kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di mana iblis akan dirantai selama 1000 tahun. Dan saudara dan saya, kita yang terangkat. Amin. Saudara saya terangkat, amin. Maka saudara dan saya yang terangkat, kita dikatakan akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan kalau saudara dan saya adalah orang yang terangkat, saudara tidak akan dihakimi lagi, masuk surga adalah kepastian. Itulah tujuan akhir kita hari ini, saudara. Untuk saudara dan saya diangkat Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Bagaimana caranya terangkat? Kau harus sungguh-sungguh. Kau yang udah sungguh-sungguh hari ini lebih sungguh-sungguh lagi. Orang yang sungguh-sungguh, 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan. Dan ayat ke-20 adalah 18 ayat 19 berkata mereka adalah orang yang tetap bersama-sama. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Artinya gak suka bolos. Tuhan berkata jika engkau adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan, maka engkau akan dibawa semakin giat. Dan engkau akan berhasil mengenakan Allah. Jadi diperlukan saudara bertekun dan terus setia. Datang mendekatlah kepada Tuhan. Puji sembahlah Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah. Penyembah yang benar. Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita, saudara. Jadi oleh karena itu percayalah janji Tuhan. Engkau akan diangkat menjadi kepala atas semua hambanya. Engkau akan dibuat berbahagia di bumi dan di surga. Dan bahkan dikatakan engkau akan memperoleh kemenangan senantiasa. Dan juga Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Yang penting kau lakukan hari ini adalah fokusmu hanya kepada Tuhan. Jangan pusing dengan respon orang. Jangan terpancing, jangan terpengaruh dengan orang di sekelilingmu. Mereka semua punya potensi untuk mengecewakan kita. Tapi mau kecewa atau tidak, berbahagia atau berduka, marah atau tetap bersuka cita, itu keputusan di tangan saudara. Dengar saudara, iblis tidak akan bisa menggerakkan engkau untuk melakukannya.
dia hanya mengintimidasi dan mendakwa, tapi yang melakukan adalah kita sendiri, saudara. Apakah kau mau hidup menurut dagingmu atau kau hidup mau menurut ketetapan Tuhan? Pilihan ada di tanganmu. Di dalam Ulangan 30 ayat 19-20 berkata, pilih kata Tuhan, kepadamu diperhadapkan pilihan, kutuk atau berkat, kehidupan atau kematian. Tapi Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau dan seluruh isi rumahmu hidup. Bahkan Tuhan kasih tahu caranya adalah kasih Tuhan Allahmu, dengar suaranya dan berpautlah kepada Tuhan. Itu kuncinya supaya kita hidup dan seluruh isi rumah kita hidup. Jadi oleh karena itu saudara, jangan salah pilih. Kesempatan yang sangat singkat ini yang masih ada di depan saudara. Kalau seorang pendoa mendapatkan pewahyuan berkata ini adalah waktu tambahan. Sebetulnya waktu ini sudah selesai. Tapi Tuhan memberi sedikit tambahan waktu buat kita. Kalau Gembala Rayon saya berkata ini adalah enduring time atau waktu tambahan. Kalau pemain sepak bola biasanya kalau seri ada waktu tambahan yang diberikan untuk tendang bola. Mereka yang menendang bola yang fokus maka ia akan masukkan gol dan dia menang. Tapi yang tidak fokus maka dia akan kehilangan kesempatan. Jadi oleh karena itu fokuslah kepada Tuhan saudara. Pandang Tuhan, carilah Tuhan selagi berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak lagi berkenan ditemui. Kau mencari sedemikian rupa, dikatakan Amos 8 ayat 11-12. Seberang sampai ke seberang pulau. Engkau mencari dari laut ke laut, kau tidak akan mendapatkan lagi firman Tuhan. Jadi hari ini kesempatan, gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Demikian sahabat penerobos, biarlah ini menjadi rema buat kita semua. Mari saudara buktikan dan tunjukkan kepada Tuhan bahwa saudara adalah orang setia. Yang teruji oleh karena apapun saudara tetap setia. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Tetap melayani, tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos yang hari ini mungkin kau ada di antara pilihan mau tetap melayani Tuhan atau kau berpikir untuk mundur dalam melayani pekerjaannya karena apa yang kau lihat, kau dengar dan kau hadapi. Saya akan berdoa, mari angkat tangan. Bapak, hamba berdoa saat ini untuk sahabat penerobos yang saat ini bimbang Tuhan untuk memutuskan tetap maju dalam melayani atau berhenti atau meninggalkan pelayanan. Bapak, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Taruhkan roh yang berkobar-kobar atas mereka untuk mereka sadar bahwa panggilanmu yang tertinggi bagi hidup kami adalah melayani Tuhan. Mari Tuhan jamah, lawat, taruhkan kembali kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, melayani dan boleh tetap dipercaya oleh Tuhan pelayanan sampai garis finish. Terima kasih untuk jamaah lawatanmu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya sahabat penerobos, saya tetap mengundang saudara dan saya untuk bergabung dalam komunitas kami penerobos. Biarlah kita menjadi penerobos-penerobos di akhir zaman yang tidak berhenti walaupun yang dilihat mengecewakan, walaupun yang didengar menyakitkan, yang dihadapi menakutkan. Kita mau maju terus dan selesaikan sampai garis finish. Saudara akan dilatih dan dibentuk melalui program kami pemuritan. Mari saudara bergabung, biarlah engkau semakin dewasa di dalam iman kerohanian saudara kepada Tuhan. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan, saya rindu terlibat dalam program penerobos. Saya akan kasih link buat saudara. Tapi saya mau katakan hanya orang yang sungguh-sungguh. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh nggak usah saudara. Kenapa? Ada banyak orang yang masuk ke WA saya dan berkata saya rindu bergabung, tapi saya kasih link mereka nggak mau bergabung. Jadi saya berharap hanya orang yang sungguh-sungguh yang mau dibentuk menjadi penerobos. Silakan saudara boleh WA saya dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan masukkan saudara dalam grup kami pemuritan dan saudara siap dibentuk menjadi para penerobos di akhir zaman. Demikian juga saudara, saya mengundang generasi Yeremia, mereka yang berusia antara 25 sampai 40 tahun yang rindu bergabung menjadi dalam komunitas anak-anak muda. Mereka anak-anak muda yang akan dibentuk menjadi anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan, berani menyuarakan kebenaran. Dan biarlah bergabung bersama dengan kami dalam komunitas generasi Yeremia. Catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas generasi Yeremia. Dan saya juga akan kasih link dan juga ada aktivitas-aktivitas di dalam grup generasi Yeremia. Oke saudara, demikian Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, maju di dalam Tuhan, jangan pernah undur karena apapun. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.